Perkenalkan kami dari kelompok Sistem Investigasi Criminal Investigation System, di mana nama kelompok dengan saya sendiri Christian Utahayan dengan NIM 11S23036, Gloria Panjaitan 11S23030, Jepri Tambunan 11S23032, dan Yuri Pakpahan 11S23051. Next. Dan di mana di pendahuluan kami ada ada latar belakang pemilihan topik dan tujuan sistem. Latar belakang pemilihan topik yang kami pilih ada empat. Yang pertama, relevansi dengan materi kuliah, di mana kasus kolonialisme ini merupakan contoh klasik dalam pembelajaran first order logic yang memperlihatkan kemampuan logika predikat dalam mempresentasikan fakta-fakta kompleks di dunia nyata. Yang kedua, kompleksitas yang sesuai, di mana itu termasuk kasus ini melibatkan berbagai elemen seperti hubungan internasional, hukum penjualan senjata, status kewarganegaraan, dan bukti-bukti yang tidak pasti, sehingga cocok untuk demonstrasi sistem pakar. Yang ketiga, penerapan real world, di mana sistem investigasi kriminal memiliki aplikasi nyata dalam bidang hukum dan keamanan, di mana pengambilan keputusan seringkali didasarkan pada bukti yang tidak lengkap atau tidak pasti. Yang terakhir, kesesuaian dengan ketentuan tugas. Maksudnya itu topik ini memenuhi semua spesifikasi teknis yang diminta, termasuk implementasi first order logic, forward forward atau backward chaining, dan penanganan ketidakpastian. Dan juga tujuan sistem itu yang kami buat ada 5, di mana sistem ini bertujuan untuk membangun agenda etik berbasis first order logic yang mampu menganalisis kasus kriminal internasional. Kedua, mengimplementasikan mekanisme inferensi menggunakan forward dan backward chaining. Yang ketiga, menangani ketidakpastian bukti dengan metode certainty factor. Yang keempat, membuktikan kesalahan tersangka berdasarkan fakta-fakta hukum yang kompleks. Terakhir, menyediakan laporan investigasi yang terstruktur dengan tingkat keyakinan kuantitatif. Dan dilanjutkan dengan teman kami. Baik, selanjutnya ada desain sistem, yang dimana di sini ada daftar fakta dan aturan atau knowledge base. Nah, untuk fakta-fakta dasar atau facts, yaitu yang pertama ada country, nono. Jadi di sini maksudnya itu nono adalah negara, selanjutnya person, west, west adalah orang, American West, West adalah Amerika, Colonel West di sini maksudnya West adalah kolonel dengan CF 0,95, weapon M1 itu artinya M1 adalah senjata dengan CF 1,0. Nanti ada ohms 0,M1 yang dimana ini arti itu nono memiliki M1. Yang dimana CF-nya itu 0,9, misil M1 CF-nya itu 0,85, yang dimana artinya itu M1 adalah misil. Lalu ada sales West, M1,00, yang dimana CF-nya itu 0,8. Nah, itu artinya West menjual M1 ke Nono. Selanjutnya itu ada enemy Amerika, Nono. Ini artinya Amerika musuh dari si Nono. Nah, di sini CF-nya itu 0,95. Selanjutnya ada aturan inferensi, yang dimana di sini ada ID, premise, conclusion, MB, MD, dan deskripsi. Nah, di sini kami buat yang dimana IDR1, premise itu enemy X, Y, conclusion itu hostile Y, di mana MB-nya itu 0,9, MD 0,05. Nah, di sini deskripsi itu negara musuh adalah hostile. Nah, selanjutnya ada IDR2, American X, dan Weapon Y, dan Sales X, Y, Z, dan Hostile Z. Ini untuk konversinya itu ke Criminal X, yang dimana MB dan MD-nya itu adalah 0,95 dan 0,2. Nah, di sini artinya itu deskripsinya itu warga AS jual senjata ke negara hostile sama dengan kriminal. Nah, jadi ini kalau warga Amerika ini menjual senjata, ke negara hostile, nah itu adalah dianggap kriminal. Nah, itu untuk aturan rules-rules yang kami buat. Nah, di sini ada kami buat rancangan algoritma inferensi. Nah, di sini ada pseudocode forward chaining. Nah, di sini memiliki dua parameter, knowledge base dan max iteration. Nah, untuk knowledge base ini adalah kumpulan aturan
dan fakta yang digunakan dalam sistem max iteration ini jumlah iterasi maksimum yang diperbolehkan agar proses tidak berjalan terlalu lama. Yang pertama itu diinisialisasikan dengan new facts sebagai daftar kosong dan iteration di set ke 0. Selanjutnya ada loop utama while dijalankan selama jumlah iterasi yang dilakukan lebih kecil. Nah, selanjutnya ada di sini dalam while itu setiap aturan yang ada dalam knowledge base terus itu diproses. Nah, jika kesimpulan yang dihasilkan belum ada dalam knowledge base dot facts, maka ini dianggap sebagai fakta baru. Nah, sistem kemudian menghitung nilai keyakinan untuk fakta baru tersebut. Nah, itu untuk pseudocode forward chaining. Selanjutnya ada pseudocode backward chaining. Nah, untuk backward chaining ini memiliki dua parameter juga, sama seperti yang tadi. Nah, di sini pendekatan berbasis tujuan yang mencari fakta-fakta yang ada dan menurunkan kesimpulan darinya. Jadi, algoritma ini mulai dengan mencoba membuktikan tujuan dan kemudian mencari premis-premis yang mendukung kesimpulan tersebut. Nah, algoritma ini terus mencari fakta yang relevan dan menghitung keyakinan mereka sampai kesimpulan dapat ditarik atau ada yang premisnya lagi yang mendukung kesimpulan yang dicari. Nah, selanjutnya ada pseudocode certainty factor calculation. Nah, ini algoritma inferensi yang berfokus pada pencarian fakta-fakta baru berdasarkan aturan-aturan yang ada. Nah, algoritma ini terus-menerus menghasilkan kesimpulan baru berdasarkan fakta yang ada dan perhitungan certainty factor untuk untuk mengukur keyakinan terhadap setiap kesimpulan. Certainty factor ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kita yakin terhadap suatu kesimpulan. Jadi hanya kesimpulan dengan CF yang lebih besar dari ambang batas yang diterima dan dimasukkan ke dalam daftar fakta baru. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart sistem yang kami buat ini. Nah, di sini dimulai dari start, selanjutnya diinisialisasinya, inisialisasikan KB-nya. Nah, selanjutnya di sini ada membaca fakta kasus. Nah, setelah dibaca fakta kasus ini ada dua metode inferensi dan akan dipilih apakah memilih forward chaining atau backward chaining. Di mana jika setelah dipilih, maka certainty factor itu akan dihitung. Selanjutnya digenerasi kesimpulannya dan output laporan dan selesai. Itu untuk flowchart system. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang implementasinya. Yang pertama itu ada knowledge base. Nah, bagian ini intinya dia menyimpan semua fakta dan aturan. Ada juga fungsi-fungsi yang penting seperti add fact, seperti menambah fakta beserta CF-nya, kemudian add rule untuk menyimpan aturan inferensi, seperti match facts untuk mencari fakta yang cocok dengan premis aturan, dan ada juga get CF untuk mengambil CF dari sebuah fakta. Yang kedua adalah inferensi engine. Ini adalah pusat logika sistem. Di sini ada seperti forward chaining. Uh, Run forward chaining itu untuk memeriksa aturan lalu membuat fakta baru jika premis terpenuhi. Kemudian ada apply rule untuk melakukan unifikasi, substitusi dan menghitung CF kesimpulan. Kemudian untuk backward chaining ada run backward chaining.
Ini untuk membuktikan apakah sebuah target benar. Kemudian proof untuk mencari fakta atau aturan yang bisa menghasilkan goal. Kemudian unifikasi dan substitusi. Di sini ada unify. Ini untuk mencocokkan variabel dan fakta. Kemudian substitute untuk mengganti variabel dengan nilai konkret. Kemudian untuk CF-nya atau Certain Factor Handler-nya ini untuk mengelola perhitungan ketidakpastian. Fungsi-fungsi pentingnya seperti calculate CF, ada juga combine CF dan propagate CF. Nah, untuk teknik pendukungnya, untuk teknik implementasi kunci ada seperti unifikasi FOL ini untuk mencocokkan variabel dalam premis aturan dengan fakta yang konkret di knowledge base, misalnya exam dengan WIS. Ini memastikan aturan bisa dipakai dengan nilai yang tepat. Kemudian ada substitusi. Ini untuk mengganti variabel yang sudah terikat tadi ke dalam kesimpulan aturan untuk membentuk fakta baru. Kemudian ada pattern matching. Ini untuk mencari fakta yang bentuk dan strukturnya sesuai dengan premis aturan agar sistem tahu mana aturan yang bisa dijalankan. Kemudian untuk CF propagation ini untuk menggabungkan nilai CF dari premis lalu menerapkannya ke kesimpulan dengan rumus CF sehingga ketidakpastian tetap terkontrol. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Yuri. Baik, untuk bagian pengujian dan analisa, di bagian ini kami melakukan pengujian terhadap sistem menggunakan 3 skenario yang berbeda untuk memastikan aturan inferensi, perhitungan certainty factor, serta mekanisme unifikasi dalam logika predikat. Nah, untuk skenario yang pertama, di sini ada kasus standar di mana colonel West. Di sini kami membandingkan perhitungan CF secara manual dengan hasil sistemnya. Secara umum, sistem itu mampu melakukan forward chaining dengan benar dan menghasilkan nilai CF yang konsisten. Beberapa perbedaan terjadi karena sistem melakukan kombinasi dari dua aturan yang sama-sama menghasilkan kesimpulan criminal ones. Kemudian ada untuk di sini kita bisa lihat ada seperti skenario-nya, ada fakta awal seperti di laporan ini. Kemudian ada juga perhitungan manualnya, di mana kemungkinannya itu hasilnya work request dari R5 itu 0,632 dan CF min-nya itu 0,744. Kemudian hasil output sistemnya itu ada work request itu sama dengan 0,34 sehingga kesimpulannya West diduga bersalah 40% dan butuh investigasi yang lebih lanjut. Kemudian untuk skenario yang kedua, itu menguji kasus dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Hasilnya, sistem tidak memberikan kesimpulan yang terlalu optimis. Nilai CF berada di bawah threshold, sehingga sistem menolak memberikan tuduhan. Ini menunjukkan bahwa mekanisme CF-nya itu berjalan dengan benar. Nah, kalau kita lihat di sini, itu hasil output sistemnya tidak cukup bukti 25%. Kemudian, berdasarkan hasil analisisnya, sistem benar menolak kasus karena buktinya nggak mencukupi. Ini menunjukkan sistem tidak overconfident. Kemudian untuk skenario yang ketiga itu adalah kasus ada multi tersangka. Di mana tersangkanya di sini kita bikin ada Smith dan Johnson. Nah, sistemnya itu dapat melakukan analisis secara independen untuk tiap tersangka dan menghasilkan tingkat keyakinan yang berbeda sesuai input masing-masing. Hasilnya konsisten baik dengan perhitungan manual maupun logika inferensi. Seperti yang bisa kita lihat di sini, tersangkanya ada Smith dan Johnson, kemudian ada perhitungan manualnya, di mana Smith itu kemungkinan CF-nya 0,6975, sementara Johnson 0,3825. Nah, di mana hasil output sistemnya di sini Smith-nya itu 0,375 dan Criminal Johnson 0,382. Hasilnya mirip dengan perhitungan manual kita, sehingga kesimpulannya Johnson yang diduga bersalah 38,2%, tapi buktinya tetap lemah. Untuk kesimpulannya, berdasarkan seluruh proses pengembangan dan pengujian, kami menyimpulkan beberapa hal penting. Pertama, sistem berhasil mengimplementasikan first order logic dengan baik untuk meningkatkan mempresentasikan fakta dan aturan hukum yang kompleks. Kedua, mekanisme inferensi yaitu forward dan backward chaining itu berjalan dengan akurat dan mampu melakukan unifikasi serta substitusi variabel secara konsisten. Yang ketiga, sistem dapat menangani ketidakpastian menggunakan certainty factor sehingga memberikan tingkat keyakinan yang kuantitatif terhadap setiap kesimpulan.
Selain itu, seluruh skenario pengujian menunjukkan bahwa sistem menghasilkan output yang logis, terukur, dan dapat dijustifikasi. Dengan demikian, sistem investigasi kriminal ini telah memenuhi tujuan awal, yakni menyediakan agen detektif berbasis logika yang dapat membantu proses analisis kasus kriminal internasional. Demikianlah presentasi kami mengenai sistem investigasi kriminal berbasis logika predikat dan certainty faktor yang telah kami kembangkan. Jika terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.